Apa di tempat tinggal kalian sering terjadi banjir atau genangan saat terjadi hujan pada intensitas air yang cukup tinggi atau ekstrim? Pada kasus ini, memang penyebab timbulnya banjir salah satunya mungkin karena sistem drainase yang buruk atau drainase yang tidak bisa bekerja atau beroperasi secara optimal karena saluran drainase yang tersumbat atau lain-lain. Sehingga perencanaan sistem drainase yang baik sangat dibutuhkan untuk meminimalisir kejadian banjir. Di sini saya beserta dua teman saya akan menjelaskan bagaimana penanganan isu banjir dari tahun ke tahun pada pemerintah terhadap sistem drainase di Kota Semarang. Simak videonya lebih lanjut. Apa itu drainase? Pada materi kali ini, kami akan membahas tentang drainase. Pembuangan massa ini secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan suatu tempat. Pembuangan ini dilakukan dengan mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Drainase merupakan bagian penting dalam penataan sistem air di bidang tata ruang. Banjir di Kota Semarang pada tahun ke tahun. Pada tahun 1971, banjir sering melanda beberapa bagian pusat kota terutama yang terletak di antara banjir Kanal Barat dan banjir Kanal Timur. Genangan air hingga 1,5 meter menutupi perkampungan dan jalan-jalan kota. Bencana ini disebut sebagai yang terdahsyat yang pernah terjadi. Dampak dari banjir pada tahun 1971 di antaranya terdapat beberapa bagian pusat kota, terutama yang berada di antara banjir Kanal Barat dan banjir Kanal Timur, telah sering dilanda banjir, menyebabkan sekitar 10.000 jiwa mengungsi. Dan pada tahun 1980, luasan banjir total di seluruh wilayah pengamatan mencapai 762,775 hektar. Tinggi genangan sekitar 50 cm dengan lama genangan mencapai 1-6 jam. Kenaikan banjirnya paling rendah. Dampak dari daerah genangan lama masih saja tetap tergenang. Daerah yang dulunya tak tergenang pada saat ini tergenang banjir. Daerah tersebut yaitu Pendidikan Kidul, Pendidikan Lor, Bulu, Lor, dan Plombongan. Pada tahun 1987, banjir genangan telah meluas ke daerah satuan bentuk lahan lain yang sebelumnya tidak pernah tergenang banjir. Pada pusat kota antara banjir Kanal Barat sampai banjir Kanal Timur, luas lahan yang terkena banjir genangan mencapai sekitar 1.211,70 hektar. Daerah yang tergenang meliputi Bulu Lor di sisi barat dan sekitar Kuningan di sisi timur. Pada tahun 1987, ini dua pulau genangan tersebut telah gandeng menjadi satu, yaitu memasuki Purwosari ditambah lagi melebar sampai Keranggan, Kauman, dan Banjarsari. Pada tahun 1990 sampai 1994, penyebabnya adalah kerusakan lingkungan di daerah aliran Sungai Kaligarang dan berkurangnya daerah resapan akibat dari pembangunan. Perluasan kawasan permukiman penduduk di daerah resapan air mempengaruhi siklus air hingga menyebabkan banjir saat terjadi curah hujan yang tinggi dan permukiman masyarakat yang berada di sekitar Sungai Kaligarang. Dampak banjir setinggi 1-3 meter di kalangan masyarakat tersebut menimbulkan kerugian dan menekan korban jiwa. Pada tanggal 27 Januari, jumlah korban sebanyak 47 korban jiwa. Dan tanggal 29 Januari 1990, korban semakin bertambah, yaitu 76 orang. Pada tahun 2000,
luapan banjir genangan yang terjadi lebih besar dari tahun 1987. Daerah yang tergenang meliputi bagian Kecamatan Semarang Tengah dan sekitar kawasan antara Tugu Muda hingga Simpang 5, dari Jalan Cipto dan Jalan Mataram sampai ke Pasar Paterangan, serta sampai ke seluruh kawasan Kecamatan Semarang Utara. Rata-rata tinggi genangan mencapai 75 cm dan lama genangan meningkat menjadi 3-9 meter. Pada tahun 2017, situasi di wilayah Panggung Lor, Semarang Utara mulai berubah. Warga sekitar mulai bekerja keras membersihkan drainase dan saluran. Para warga meminjam alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) berupa backhoe, kren, dan dump truck untuk membersihkan saluran. Pemerintah Kota Semarang pun ikut memberikan bantuan dengan membuat seat pile, dinding turap di Kali Asin, normalisasi banjir Kanal Barat, dan membangun drainase. Pada tahun 2021, pemicu banjir Semarang pada Februari 2021 adalah curah hujan ekstrim yang siklusnya 50 tahun sekali, sekaligus pasang air laut yang cukup tinggi. Selain banjir kiriman dan banjir lokal, banjirop merendam kawasan di Kota Semarang seperti Kecamatan Semarang Utara, Gayam Sari, Tugu, Semarang Barat, Semarang Utara, dan Ngalian. Dikarenakan saluran primer masih tergenang dan juga saluran sekunder tersier yang tidak layak untuk disalurkan karena banyaknya sampah yang menyumbat drainase. Dampaknya mengakibatkan kerusakan beberapa bangunan ataupun sarana prasarana umum lainnya. Selain itu, masyarakat terdampak banjir juga sulit untuk bekerja dan berkegiatan selama banjir. Hal ini tentu membuat masyarakat rugi dari segi waktu dan ekonomi. Usaha pemerintah untuk menangani banjir di Semarang. Menurut Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Widakdo mengatakan, konsep penanganan banjir Semarang dilakukan dengan membagi Semarang menjadi 3 kawasan. Untuk kawasan Semarang Barat, penanganan dilakukan dengan pembuatan waduk Jatibarang, normalisasi sungai banjir Kanal Barat, serta sistem drainase kota, yakni Kali Semarang, Kali Baru, dan Kali Asin. Pada kawasan drainase kota tersebut juga akan dibangun tempat penampungan air seluas 8 hektar. Dari 3 kali tersebut ditampung di tempat tersebut, tepatnya di mulutnya Kali Semarang. Sementara untuk kawasan Semarang Timur, drainase dibagi menjadi 5 subsistem, yaitu banjir Kanal Timur, Tenggang, Seringin, Babon, dan Pedurungan. Sedangkan penanganan kawasan tengah Semarang, Widakdo menerangkan perlu ditangani dengan sistem polder melalui 10 subsistem drainase. Widakdo mengakui kawasan tengah Semarang yang diantara lain meliputi daerah Kota Tua belum ditangani dengan sistem polder yang menyeluruh. Untuk kegiatan pengendalian banjir Kanal Banjir Timur tahap 2 ini merupakan lanjutan dari kegiatan pengendalian banjir Kanal Banjir Timur tahap 1 yang sudah kita laksanakan sejak tahun 2017 sampai 2019. Untuk kegiatan tahap kedua ini kita lanjutkan dengan pekerjaan penataan bantaran, terus kemudian kita buat pedestrian di sepanjang kanan kiri sungai, dan kemudian kita membuat titik-titik untuk zona rekreasi dan zona olahraga yang bisa dinikmati untuk masyarakat di sekitar bantaran Kanal Banjir Timur. Terus kemudian selain itu kita juga membuat pompa yang seperti bisa kita lihat di belakang ini. Rencananya pompa ini akan dipasang dengan kapasitas 2 kali 2 meter kubik per detik. Ini untuk mengurangi dampak banjir di wilayah tem Sungai Tenggang yang memang rencananya dibuangnya ke Kanal Banjir Timur.
Saat ini kegiatannya sudah berjalan hampir kurang lebih 75%. Kita sudah sepakat bangunan ini sementara kita hentikan, bangunannya, kemudian rumah pompanya, kemudian apalagi kolamnya, sehingga kemudian pada saat hujan kemarin pembangunan kaitan dengan dengan kolamnya. Pada saat pembangunan kolam itu kemarin, apalagi pompa ini dimatikan, di off-kan. Lah pikiran teman-teman BBWS ini bahwa ini dari sisi hujan sudah bisa aman, tapi ternyata hujan yang memang intensitasnya yang begitu sangat tinggi sehingga kemudian terjadilah banjir di beberapa bagian. Terus kemudian pembangunan pompa yang ada sekarang kita maksimalkan. Alhamdulillah tidak cukup 1 hari, saya kira cukup ya. Beberapa minggu yang lalu ketika kita maksimalkan pompa tersebut, catchment area dari Tenggang maupun Seringin itu sudah kering semua. Artinya bahwa analisa kami ketika ini memang sudah selesai 100%, insya Allah kawasan timur kota Semarang sudah dapat kita kendalikan. Nah, target kita sebetulnya kemarin April ini sudah selesai, target dari teman-teman BWS semua sistem sudah berjalan oke, tapi ternyata bahwa ada kendala seperti ini, terpaksa pekerjaan kita dihentikan oleh teman-teman kontraktor. Nanti setelah musim kemarau baru kita lanjutkan lagi.